welcome to my Oke, di video kali ini saya akan memaparkan materi merger dari mata kuliah Manajemen Keuangan Lanjutan. Nah, sebelum masuk ke dalam materi, izinkan saya memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Nama saya adalah Diandra Menintas Utami dengan NIM awal 21 dan NIM akhir 1114. Di sini saya berasal dari Prodi Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember. Oke, nggak usah lama-lama lagi, kita masuk ke dalam materi. Check it out. Oke, akhirnya kita masuk ke dalam materi. Nah, sebelum itu di sini saya nanti akan menjelaskan beberapa poin dari materi merger ini, yaitu yang pertama ada pengertian, kedua tujuan, ketiga tipe-tipe, keempat fungsi, kelima syarat, dan yang terakhir ada studi kasus. Oke. Nah, kita masuk ke dalam pengertian dan tujuan. Nah, apa sih pengertian dari merger ini? Nah, merger ini adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh suatu perseroan atau lebih untuk menggabungkan diri dengan perseroan lain yang telah ada dan selanjutnya perseroan yang menggabungkan diri ini akan bubar. Nah, bisa ditarik kesimpulan bahwa merger ini adalah suatu penggabungan dua perusahaan atau lebih di mana perusahaan yang pengambil alih ini akan tetap berdiri, namun perusahaan yang diambil alih ini akan lenyap nantinya. Kita masuk ke tujuan. Di sini ada 4 tujuan dari merger, yaitu yang pertama sebagai pertumbuhan atau diversifikasi. Nah, di sini tuh perusahaan bisa melakukan merger apabila ingin bertumbuh lebih pesat, baik itu dari segi ukurannya, dari segi pasar sahamnya, atau diversifikasi usahanya. Kemudian tujuan yang kedua, sebagai meningkatkan dana perusahaan. Perusahaan yang ingin menjalankan pengembangan internal pastikan membutuhkan banyak biaya ya. Nah, di sini tuh kebutuhan dana itu dapat diperoleh dengan cara melakukan penggabungan eksternal, yaitu dengan menggabungkan diri bersama perusahaan yang mempunyai likuiditas tinggi atau melakukan merger ini. Tujuan yang ketiga itu ada menciptakan sinergi. Nah, sinergi ini akan dapat terlihat jelas pada saat perusahaan melakukan peluluhan dengan bisnis yang bentuk usahanya itu sama. Nah, hal tersebut itu dikarenakan dapat melakukan kemampuan terhadap tenaga kerja serta fungsinya. Dan tujuan yang terakhir yaitu sebagai meningkatkan keterampilan perusahaan. Nah, pada suatu perusahaan ini kan dapat mengalami kesulitan ya untuk berkembang. Hal tersebut itu karena kurangnya keterampilan dalam manajemen serta teknologinya. Nah, agar bisa menanggulangi masalah ini tuh, perusahaan ini bisa bergabung dengan perusahaan lain yang memiliki manajemen dan teknologi yang lebih mahir daripada perusahaannya. Oke, yang selanjutnya ada tipe-tipe merger. Nah, di sini saya akan memberikan 4 tipe. Yaitu yang pertama dari merger horizontal. Nah, merger horizontal ini adalah gabungan dua atau lebih perusahaan yang bergerak dalam bidang usaha yang sama. Nah, di sini tuh bisa diberikan contoh seperti Bank Syariah Indonesia ya. Nah, Bank Syariah Indonesia ini kan melakukan merger yang berawal dari Bank Syariah Mandiri, Bank BNI Syariah, Bank BRI Syariah yang akhirnya melebur menjadi satu, menjadi Bank Syariah Indonesia. Kemudian tipe yang kedua itu adalah merger vertikal. Nah, merger vertikal ini adalah gabungan dari perusahaan-perusahaan di mana yang satu bertindak selaku supplier yang lainnya. Nah, contohnya ini adalah perusahaan kimia DuPont yang merger dengan perusahaan minyak bumi Conoco dikarenakan DuPont ini menggunakan minyak dalam proses produksinya. Nah, untuk tipe yang ketiga itu adalah merger congenerik. Merger congenerik ini adalah gabungan dari perusahaan yang mempunyai kesamaan sifat dan tindakan, jadi mencakup perusahaan-perusahaan yang saling berhubungan tetapi bukan produsen yang sama ataupun bukan terkait dengan hubungan produsen atau supplier. Nah, contohnya itu seperti bank yang bermerger dengan leasing. Nah, untuk tipe yang terakhir yaitu merger konglomerat. Merger konglomerat ini adalah gabungan dari perusahaan-perusahaan yang tidak ada kaitannya. Nah, contohnya adalah penggabungan Walt Disney Company dan American Broadcasting Company. Oke, kita masuk ke bagian fungsi dan syarat. Yang pertama ada operating sinergi. Nah, operating sinergi itu apa sih? Operating sinergi ini adalah sinergi yang dinikmati oleh perusahaan dikarenakan kombinasi dari beberapa operasi. Nah, sehingga dapat menekan biaya atau menaikkan penghasilan suatu perusahaan tersebut. Nah, untuk fungsi yang kedua itu sebagai finansial sinergi. Finansial sinergi di sini adalah penghematan
yang dinikmati perusahaan yang berasal dari sumber pendanaan atau financing. Nah, jenis sinergi ini tuh biasanya diperoleh dari konglomerat merger. Nah, kemudian masuk ke bagian syarat. Pastinya kan sebelum melakukan merger kan ada beberapa syarat yang harus dipenuhi ya. Nah, syarat yang pertama itu adalah syarat formil. Syarat formil di sini adalah perusahaan harus melakukan merger atau penggabungan harus berbentuk perseroan terbatas. Bagi perseroan tertentu, itu akan memerlukan persetujuan dari beberapa instansi yang terkait. Nah, untuk syarat yang kedua adalah syarat material. Nah, syarat material di sini tuh perusahaan harus mementingkan dari berbagai pihak ya. Nah, di sini tuh bahwa merger atau penggabungan perusahaan itu haruslah memperhatikan kepentingan perseroan, kepentingan pemegang saham, kepentingan karyawan, kreditor, mitra usaha, masyarakat, seperti itu. Oke, yang terakhir di sini masuk ke studi kasus ya. Nah, di sini saya akan memberikan contoh Bank Niaga dan Bank Lipo yang bermerger menjadi SIM Niaga. Nah, jadi pada tahun 2008 PT SIM Niaga Tbk resmi mengumumkan penggabungannya dengan PT Bank Lipo Tbk. Nah, merger ini tuh dilakukan setelah SIM Niaga membeli 51% saham Lipo Bank dari Santubong Investment BV pada tanggal 28 Oktober 2008. Nah, pembelian tersebut itu kemudian diikuti dengan penukaran saham Bank Lipo dan saham Bank SIM Niaga. Nah, dengan adanya merger ini, kekuatan SIM Niaga itu secara otomatis terdongkrak dengan nilai asetnya sebesar 95,1 triliun, kreditnya sebesar 63,3 triliun, serta penghimpunan dana masyarakatnya sebesar 78,1 triliun. Oke, segitu aja penjelasan dari saya, teman-teman. Nah, telah berakhir pula pemaparan materi dari saya. Semoga apa yang sudah saya jelaskan tadi bisa bermanfaat untuk kalian. Oke, sekian dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you for watching.